Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa di qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita kembali melanjutkan kajian kita di dalam kajian fikih ibadah yang membahas tentang hal-hal tentang peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam kitab Ghayatul Muna, syarah kitab Safinatun Najah, karya Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah, Rektor Universitas Imam Syafi'i Mukalla Hadramaut Yaman. Kita sampai di pembahasan yaitu Ghairul Muhtaram Sittah. Setelah kita mengaji daripada salah satu daripada sebab-sebab seorang itu boleh tayamum, yaitu adalah dibutuhkannya air tersebut akan kehausan daripada hewan yang muhtaram. Ya, hewan yang muhtaram, baik itu manusia atau dari hewan yang muhtaram, yang terhormat. Maka kita sekarang harus mengetahui siapa-siapa sesuatu hewan atau manusia yang bukan terhormat, yang enggak terhormat. Dan itu disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah dan disyarahi dan dijelaskan oleh beliau Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah di dalam kitab beliau Ghayatul Muna. Yaitu Ghayatul Muna di dalamnya mengatakan bahwasannya Ghairul Muhtaram Sittah. Hal sesuatu yang bukan muhtaram itu ada 6. Yang pertama adalah tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama meninggalkan sholat karena dia ingkar akan kewajiban sholat. Ingkar. Enggak, sholat itu tidak wajib. Itu ingkar. Atau yang kedua adalah meninggalkan sholat tapi karena malas-malasan. Karena malas-malasan, meremehkan, bukan mengingkari kewajiban sholat. Enggak, dia tahu sholat itu wajib tapi dia malas, meremehkan. Nah, hukum orang yang meninggalkan sholat secara ingkar yaitu adalah murtad. Dia termasuk orang yang murtad dan dia dibunuh karena dia sudah keluar daripada agama Islam. Maka hukumnya dia la yughassal, tidak dimandikan dan tidak disolati. Dan dikuburkan bersama orang-orang kafir. Di pemakamannya orang kafir. Dan hartanya fai'un yakunu fi baitil malil muslimin. Hartanya itu jadi apa? Harta yang bisa dikumpulkan dan diberikan untuk baitul mal. Rumah harta bagi orang-orang muslim. Seperti bank sentral Islam. Ya, di dalam negara Islam tentunya. Di dalam negara Islam baitul mal itu. Kemudian orang yang meninggalkan sholat tapi secara malas-malesan. Ini gimana hukumnya? Hukumnya yang pertama adalah kalau dia memang tetap kekeh malas-malesan dalam sholat, maka dia akan dibunuh. Konsekuensinya dia akan dibunuh. Tapi kalau dia masih mau bertaubat, kembali kepada Allah, maka dia nggak akan dibunuh. Nanti akan kita bahas beberapa syarat-syaratnya. Hukumnya gimana orang yang memang sudah dipinta untuk taubat, tapi dia nggak mau bertaubat, meninggalkan sholat karena malas, maka dihukum secara hukum Islam, dihukum mati, bayu kafan, bayu ghassal, dimandikan dan dikafani, dan disolati, dan dia dikuburkan bersama orang muslim, dan hartanya untuk para warisnya, untuk orang yang mewarisinya. Tapi kalau orang-orang kafir, hartanya dikumpulkan, ditaruh di baitul mal. Tapi ada syarat-syaratnya, nggak semena-mena ada orang malas sholat, terus dihukum mati, hukum Islam, enggak. Ada syarat-syaratnya. Tentunya ini berlaku di dalam agama Islam yang menerapkan, berlaku di negara Islam yang menerapkan hukum-hukum agama Islam. Tapi kita bahas agar kita tahu syarat-syaratnya. Yang pertama adalah an yakuna qad tarakaha li ghairi udrin min nahwi nisyan. Dia sengaja meninggalkan sholat tanpa ada udzur. Apa contohnya udzur? Lupa. Ya, tapi kan jarang. Hampir setiap orang sekarang ada mikrofon, ada radio, ada suara azan di mana-mana, sehingga kayak alasan lupa untuk meninggalkan sholat ini sangat jarang sekali. Yang kedua, an yukhrijaha an waqtil udri in kana tajma'u mallati ba'daha fi ma lahu waqtu jam'in, yaitu mengeluarkan waktu sholat yang dia lakukan
sampai melebihi waktu yang biasanya digunakan untuk orang jamak. Jadi misalkan dia meninggalkan sholat zuhur, males, kenapa nggak sholat? Males saya, males. Dia tinggalkan sampai keluar waktu zuhur, bahkan keluar sampai keluar waktu asar, sampai masuk waktu maghrib. Nah di situ baru boleh dihukum dengan hukum Islam. Tapi kalau dia masih meninggalkan sholat dan waktu masuknya masih waktu asar, belum melewati waktu asar, maka di sini masih belum boleh dihukum. Yang ketiga, ayukuna ba'da amril imam, ya tentunya dihukum mati dengan hukum Islam itu tentu setelah hukumnya imam, seorang pemimpin. Yang keempat, an yustatabah, dimintai taubat dulu. Ya, dimintai taubat terus dia nggak taubat. Ya, nggak taubat. Kalau nggak taubat baru dia dihukum. Tapi kalau dia masih mau bertobat, maka dia nggak akan dihukum. Yang kedua, daripada sesuatu yang bukan muhtaram, yaitu adalah az-zanil muhsan. Siapa itu az-zanil muhsan? Orang yang pernah melakukan zina, sedangkan dia sudah melakukan pernikahan dan sudah pernah melakukan hubungan dengan istrinya di nikah yang sah. Yaitu syaratnya ada 4. Syarat-syaratnya zani muhsan ini adalah 4. Yang pertama adalah al-bulugh, baligh, al-aqlu, berakal, hurriyah, merdeka, wa wujudul wat'i fi nikahin sahih, adanya watuk, hubungan suami istri di dalam nikah yang sah. Jadi syaratnya harus adanya watuk atau hubungan di dalam nikah yang sah. Fa idza zada ba'da timali syurut islam fa wazani musan hadhu rajmu bil hijarah hatta al-maut wa mithluhu al-mar'ah. Hukuman ini juga berlaku kepada perempuan, enggak cuma laki-laki. Jadi kalau ada perempuan dia pernah menikah, pernah berhubungan dengan suaminya di dalam pernikahan yang sah, kemudian dia zina dengan orang lain, maka dia dihukum rajam juga. Sebagaimana laki-laki juga hukumannya rajam, dihukumnya dirajam, dilempari batu sampai meninggal. Yang ketiga, al-murtad, orang yang keluar daripada Islam, ini juga termasuk yang bukan muhtaram, yang bukan terhormat. Ya, keluar Islam dengan apa? Dengan perkataan atau dengan apa? Fi'il, tingkah laku, atau dengan keyakinan. Ini muncul dari siapa? Muncul dari orang yang talaknya itu sah. Mimman yasihu talaquhu, dari orang yang talaknya sah. Jadi orang ini sudah sampai di umur dan dalam keadaan boleh menalak, nggak terpaksa, dia sudah baligh dan lain sebagainya. Maka dia dianggap perkataannya, murtadnya itu juga dianggap. Watajibu istitabatu, tapi bagi orang yang murtad ini yang pertama adalah kita diperintahkan untuk dia bertobat. Ayo tobat kamu. Fa in taba birruju'i ilal Islam turika. Kalau dia murtad ini disuruh tobat, dia bertobat, maka ditinggalkan, nggak usah dihukum. Tapi kalau nggak mau bertobat, dia murtad, maka sesuai hukum Islam. Ingat, ini sesuai hukum Islam, bukan berarti di negara kita itu dilakukan. Ya, utila kufran, hukumnya dibunuh dalam keadaan kafir dan dia hukumnya seperti orang-orang musyrik. Faman kana ma'ahu ma'un wahtaja ilaihi ahadun mimman dzakarna wa kadzalika baqiyatuhum fala yu'tal ma. Sekarang hukumannya sekarang hukum fikihnya yang berkaitan dengan permasalahan sebab-sebab seorang itu diperbolehkan tayammum. Ya apa? Di sini disebutkan di dalam Ghayatul Muna karya Syekh Muhammad Ba'atiyah, barang siapa yang memiliki air dan air ini dibutuhkan daripada orang-orang yang bukan muhtaram itu tadi, seperti orang yang meninggalkan sholat, seperti orang yang zina muhson, orang yang murtad, maka la yu'tal mal, enggak perlu dikasih air, enggak perlu. Ya, bal yasta'miluhu maliku wa intalifu. Bahkan pemiliknya yang punya air itu silakan pakai, enggak usah peduli sama orang-orang yang bukan muhtaram, bukan orang yang terhormat itu. Ini hukum fikihnya memang seperti itu, karena mereka bukan muhtaram, karena mereka nggak mau menjaga hak-haknya dia, kewajiban dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia haknya, kewajiban dia kepada Allah tidak dia lakukan, bagaimana kita mau berwelas asih, sayang kepada mereka? Seperti itu. Meskipun konsekuensinya kalau dia atau mereka itu yang bukan muhtaram nggak dikasih air, dia akan mati, nggak peduli. Dia suruh sholat dulu, dia suruh masuk ke Islam, ya, maka baru boleh dikasih. Fa in a'tahum iyyahu lam yasihha tayammumuh. Kalau yang pemilik air itu ngasihkan air, kasihan, padahal mereka bukan muhtaram, dikasihkan pada mereka, kemudian dia tayamum, nggak sah tayamumnya. Kenapa? Karena ada air.
akhirnya dia dikasihkan kepada orang yang bukan muhtaram, bukan orang yang terhormat. Jadi memang harus hati-hati. Wa in kana al-ma' yamlikuhu ahadun mimman taqaddam. Tapi kalau ada air, tapi yang punya siapa? Yang punya itu tadi, orang-orang yang bukan muhtaram, orang yang beda. Jadi kita posisinya mungkin orang yang haus. Ya. Posisinya kita orang yang haus dan air itu dimiliki oleh orang-orang yang bukan muhtaram. Ini gimana? Fa innahu in kana qadir ala taubah katariki shalah wal murtad lam yujza lahu syurb lam yajuz lahu syurb wa in ihtajahu fi inqadi nafsihi minal atash. Maka innahu in kana qadiran ala taubah. Jikalau orang yang punya orang yang meninggalkan sholat ini mampu untuk taubat, atau orang yang murtad ini mampu untuk bertaubat, lam yajuz lahu syurb wa in ihtajahu, maka dia nggak boleh minum. Oh, ini kebalikannya. Yang punya air orang yang meninggalkan sholat, yang punya air orang yang murtad. Tapi ketika dia dalam keadaan punya air, sedangkan ada orang lain yang membutuhkan, maka dia mampu, sedangkan dia mampu untuk bertaubat, memungkinkan untuk bertaubat, kemudian dia gak bertaubat, maka dia gak boleh minum air tersebut, meskipun air itu punya miliknya. Ya, meskipun air itu miliknya, dan meskipun air itu dia butuhkan sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Haus, ya dia haus, mau mati dia, tapi dia tarikus sholat, dia zani muhson, orang yang meninggalkan sholat, orang yang zina muhson, maka tetap dia nggak boleh minum. Kenapa? Li'annahu yahtajuhu lituhri bihi ma qudrati 'alal khuruji minal maksiyah. Karena dia membutuhkannya, betul membutuhkannya untuk minum, takut khawatir dia mati. Tapi dia mampu untuk keluar dari maksiat. Dia mampu untuk bertobat. Kenapa dia nggak bertobat? Taubat, minum, baru minum, boleh. Ya, hukumnya seperti itu. Wa illam yaqdir 'ala taubah wal khuruj minal maksiyah kazanil muhsan. Tapi kalau yang punya air ini adalah orang yang gak memungkinkan untuk bertobat, seperti orang yang zani muhson, orang yang pernah orang yang melakukan zina dan dia pernah memiliki hubungan, pernah melakukan pernikahan dan pernah berhubungan dengan mantan suami atau istrinya, maka hukumnya gimana orang seperti ini? Jazalahu tayammum wa syurbul ma. Orang yang seperti ini meskipun ada orang lain dan dia punya air milik dia sendiri, maka dia boleh bertayamum dan boleh bagi dia untuk minum air. Agar apa? Lidaf'il atash, agar mencegah dirinya dari rasa haus. Ini sesuai pendapatnya Imam Al-Hafani, begitu juga Imam Asy-Syarqawi. Baik. Sekarang yang keempat, termasuk orang yang bukan muhtaram, yang enggak terhormat. Siapa itu? Al-kafir al-harbi. Orang kafir yang memerangi, berperang. Ya, seperti Zionis Yahudi yang memerangi orang-orang Muslim. Ini gimana? Yang nggak ada perjanjiannya dengan orang Muslim, nggak ada perjanjian. Ya bukan kafir dhimmi. Kafir dhimmi orang yang punya perjanjian dengan orang-orang Muslim nggak masalah, nggak perlu. Itu muhtaram mereka. Tapi yang memerangi kita bukan muhtaram. Memerangi orang Muslim yang nggak memiliki kepedulian, nggak memiliki perjanjian dengan orang Muslim, maka dia kafir harbi. Ya. Maka selain kafir harbi, macam-macam kafir itu ada 3. Macam-macam kafir selain kafir harbi ada 3. Yang pertama dhimmi. Yang kedua mu'ahad. Ya, yang kedua mu'ahad. Yang ketiga adalah kafir mu'amman. Kafir mu'amman. Kafir dhimmi itu siapa? Kafir dhimmi yang melakukan perjanjian dengan membayar jizyah, upeti, bersama imamnya orang-orang Muslim, pemimpin. Dan dia masuk di dalam hukum-hukum Islam. Ikut dan patuh peraturan hukum-hukum Islam, maka dia termasuk muhtaram, terhormat, dijaga. Kalau dia butuh air, silakan dikasih. Ya, kita mending tayamum seperti itu. Al-mu'ahad. Nah, mu'ahad ini siapa? Orang yang melakukan musalaha mal imam, melakukan perjanjian, ya, perdamaian bersama imam atau wakilnya. Min ahlil harbi ala tarkil qital. Dari mereka ini kafir harbi. Aslinya dia kafir harbi, tapi dia melakukan perjanjian dan perdamaian, ya, agar melakukan gencatan senjata, agar meninggalkan peperangan selama beberapa bulan, seperti di sini disebutkan fi arba'ati asyhur, di dalam 4 bulan, au fi asyri syinin, atau 10 tahun, bi'iwadin minhum mausulun ilaina au bi ghairi, dengan upah dari mereka orang kafir yang diserahkan kepada kita atau kepada selainnya. Ya, itu termasuk kafir mu'ahad.
kafir mu'ahad. Ini macam-macam kafir. Ya. Kemudian siapa? Al-mu'amman, kafir mu'amman. Siapa itu kafir mu'amman? Kafir mu'amman adalah kafir yang ingin yang melangsungkan akad keamanan, biar dia mendapatkan keamanan dari sebagian orang-orang muslim. Fi arba'ati asyhur faqat, di dalam durasi 4 bulan saja. Jadi ada orang kafir datang kepada sebagian orang muslim, orang awam, nggak harus kepada imam, orang awam biasa. Saya minta kamu amankan saya, jaga saya selama saya di negerinya orang muslim. Jaga saya. Ya. Jaga saya selama 4 bulan saja, nggak boleh lebih, 4 bulan saja. Ya, jadi dia masuk karena dia mendapatkan keamanan. Jadi bukan negara, bukan imam, tapi sebagian orang-orang saja. Ya, sebagian orang saja. Ini kafir mu'amman. Baik. Yang kelima, al-kalbul aqur. Anjing gila, anjing yang melukai. Ya, anjing buas. Ya. Siapa itu? Anjing yang suka menakut-nakuti di jalan, suka menggonggong. Nah, ini bahaya. Yang liar, yang seperti liar itu. Ini termasuk bukan muhtaram. Jadi kalau ada anjing seperti itu, nggak usah dikasih. Walau binibahihi alal marah, meskipun dengan gonggongannya bagi orang yang lewat. Ada orang lewat gonggong. Nah, ini nggak perlu. Ya, nggak perlu. Nggak perlu dikasih apa? Air kalau dia haus. Mending buat wudhu seperti itu. Duna ilhaqil adzabihi, meskipun mereka nggak nganggu, nggak sampai gigit, nggak sampai ngejar. Ya. Wal kalbu ala thalathati aqsam. Tapi anjing itu ada 3 macam anjing. Yang pertama, anjing yang buas, yang liar, akur. Wa hadza la khilafa fi adami ihtiramihi wa nadbi qatlihi. Ini termasuk kalau kalbul akur, kabil yang buas, yang liar seperti itu tadi yang tadi Al-Fakir jelaskan, maka itu nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan pendapat kalau itu termasuk bukan muhtaram dan disunahkan, dianjurkan bagi kita untuk membunuhnya kalau ada anjing yang seperti itu. Yang kedua, anjing yang ada manfaat untuk berburu dan untuk jaga rumah. Maka hukumnya apa? Hadza la khilafa fi ihtiramihi wa hurmati qatlih. Maka ini hukumnya apa? Muhtaram, enggak ada khilaf di dalam kemuhtaramannya, kehormatannya dan apa? Keharaman untuk membunuhnya. Jadi kalau ada hewan atau anjing yang buat jaga rumah, buat berburu, enggak boleh kita bunuh. Kalau dia butuh air, haus, dikasih. Seperti itu. Yang ketiga, mala naf'afihi wala dharar, enggak ada manfaat, enggak ada bahaya. Nah, apa ini hukumnya? Fal mu'tamad inda Ibnu Hajar wa Ramli wa ghairihima minal mutaakhiri annahu muhtaram yahrumu qatluhu. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli dan selainnya daripada ulama-ulama mutaakhirin yang terakhir, yaitu hewan yang seperti ini, anjing yang seperti ini, yang enggak ada manfaat, enggak ada bahayanya, ya, maka hukumnya dia enggak boleh dibunuh. Enggak boleh dibunuh. Ada anjing menang-menang, nggak ada manfaat, nggak di jalan misalkan, ya terus dibunuh, nggak boleh. Tapi menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori itu ya juzu qatlu, boleh dibunuh, bukan sunnah ya, boleh. Yang keenam, al-khinzir. Yang keenam, yang terakhir itu adalah khinzir, yaitu adalah babi. Walau lam yakun akuron, meskipun babinya nggak liar, babi hutan, bukan babi yang buas, ya. Wa yusannu qatluhu 'alal mu'tamad. Menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat itu sunnah membunuhnya. Ya. Wakila, dan ada pendapat yang mengatakan yajibu qatlul aqur, wajib membunuh babi yang al-aqur, yang buas, yang liar. Ya. Wal aslu fi qatli ma dzukir qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil daripada kok kita disuruh membunuh hewan-hewan tersebut? Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, khamsun minad dawab la haraja 'ala man qatalahunna. 5 daripada hewan enggak masalah bagi orang yang membunuh 5 hewan tersebut. Yang pertama adalah ghurab. Ya, ghurab yaitu gagak, wal hada'ah sejenis burung, wal fa'rah tikus. Jadi kalau ada tikus enggak apa-apa dibunuh ya. Enggak apa-apa. Wal aqrab kalajengking, wal kalbul aqur anjing yang buas, yang liar. Far'un, di sini di kitab Wayatul Munah ada far'un, cabang pembahasan. Karena kita tadi membahas tentang hewan, sebagian ada hewan ya anjing buas, babi, maka di sini ada pembahasan tentang hal itu sedikit. Ya, yang berkaitan dengan hewan-hewan. Yusannu qatlul mu'diyat allati tu'dhi bi tab'iha. Disunahkan kita membunuh hewan-hewan yang mengganggu. Disunahkan. Yang memang dia mengganggu. Ya, kal fawasik al khambas, seperti hewan-hewan yang fawasik, yang fasik,
yang khomas, yang berjumlah 5. Wa yallati kasura khubsuha wa idza'uha, yaitu yang banyak kejelekannya dan banyak keburukannya dan banyak mengganggu. Seperti wa ma fi ma'naha, dan apa yang semakna dengan dirinya. Seperti 5 hewan itu bijam'il khubus wal idza, yang sama-sama menjijikkan dan sama-sama mengganggu. Apa itu? Yang pertama, al-fawasiqul khams. 5 hal atau 5 hewan yang fawasik, yang fasik. Ya. Apa itu? Al-ghurab alladzi ya'kulul jiyaf, yaitu gagak yang memakan bangkai. Ya, wal hada'ah, sejenis burung hada'ah. Ya, hada'ah. Saya nggak bisa menjelaskan karena mungkin di Indonesia apa itu nama burungnya. Wal aqrab, dan kalajengking, jadi nggak apa-apa dibunuh, nggak apa-apa, sunnah, bahkan sunnah. Wal fa'rah, tikus. Wal kalbul akur, dan anjing liar, anjing buas. Dan hewan-hewan yang lain. Hewan-hewan yang lain, hewan-hewan yang apa? Yang mengganggu, menjijikkan. Wa yahrumu iqtina'u hadhil fawasik, dan haram, diharamkan mengingu. Ya, mengingu, apa itu mengingu? Memelihara hadhil fawasik, 5 hewan tersebut, enggak boleh. Kalajengking, tikus, ya, anjing liar, gagak. Nah, itu enggak boleh. Wa kadzalikal ankabut, juga enggak boleh memelihara ankabut. Laba-laba. Laba-laba enggak boleh. Ya, li'anna fihi madatun summiyah. Kama qala tiba, karena ada semacam racun di tubuhnya. Seperti yang dikatakan para dokter. Wa ba'dhum qala inna ba'dahu dusam wa ba'dahu dusum. Sebagian punya racun, sebagian enggak punya. Ala kulli hal, ya, pendapatnya para ulama. Wa mislul fawasi al-madhkura fi sunniyati qatliha, dan di antara seperti hewan-hewan yang fawasik yang 5 tadi yang disunahkan untuk membunuh, yaitu adalah singa, al-asad, wan namir, macan. Enggak apa-apa tadi singa, macan dibunuh. Tapi kalau di Indonesia ini dijaga buat lestari, ya, buat lestari. Wa dhi'ib, apa itu dhi'ib? Serigala. Wa dub, beruang. Wa nasr, elang. Wal aqab, ya, wal wazak, ya, apa wazak itu cicak. Nah, cicak. 5 rawa Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qol, karena diriwayatkan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qatala wazagon fi awwali darbatin, barang siapa yang membunuh satu cicak di satu pukulan, langsung dibunuh, tek. Ya, enggak diazab, enggak dibuat mainan loh, langsung dibunuh, dilindes langsung misalkan. Satu pukulan, kutibat lahu mi'atu hasanah. Ini hadis riwayat Muslim loh ya, hadis riwayat Muslim. Maka dia mendapatkan 100 kebaikan. Satu pukulan langsung mati cicaknya, mendapatkan 100 kebaikan. Membunuh cicak, satu cicak. Wa fi tsaniyah duna dzalik. Kalau 2 kali pukul, di bawahnya 100 kebaikan. Wa fi tsalitsah duna dzalik. Kalau dibunuh sampai 3 kali pukulan, ya di bawahnya itu. Jadi langsung kalau 1 kali pukulan langsung mati, karena nggak ada unsur azab, nggak ada unsur mensiksa, maka dia mendapat pahala 100, langsung banyak, 100 kebaikan. Kalau masih 2 kali, 3 kali, ya pahalanya di bawah 100. Wa fihi haddun ala qatlihi, dan di situ ada haddun, motivasi, ya, anjuran untuk membunuhnya. Wal ba'ud, nyamuk disuruh bunuh ya. Makanya ada orang punya raket elektrik buat nyamuk, nggak apa-apa. Wal kirot, ya, kera. Wal qamel, kutu. Ya, wasoiban, ya, hewan sejenis soiban. Wasurut, ya, surut itu nau'u minal girban, ya, salah satu macam daripada macam-macam gagak, macam gagak. Wal barghus, ya, wal bak, tinggi, ya, wal zambur, ada hewan namanya zambur. Wal barghus, wal zambur, ini hewan-hewan yang disebutkan dalam bahasa Arab, mungkin sebagian kita nggak tahu daripada maknanya. Wallahu alam, Allah Ta'ala yang lebih tahu, dan mungkin gambar-gambarannya lebih lengkap, referensinya bisa lihat di Google mungkin ya. Wa yahrumu qatlun naml as-sulaimani wa wal kabir, dan diharamkan membunuh semut besar. As-Sulaiman, semut Nabi Sulaiman, yaitu semut yang besar. Ya, kenapa? Karena mereka gak mengganggu, lintifai ada. Karena semut itu yang besar itu biasanya gak ganggu, kecuali yang ngentup ya sampai bengkak itu ganggu. Ya, yang gak ganggu yang semut gula, ya, yang besar itu nggak usah, nggak boleh. Wa nahal, lebah, nggak boleh. Wal khuttaf, ya, wa sama bi usfuril jannah,
burung yang suka menyambar khotof, dinamakan usfuril jannah, burung empritnya surga. Nah, apa namanya, burung apa emprit itu ya, burung yang biasanya buat peliharaan itu yang suka berkicau itu, ya itu biasanya disebut itu khotof, suka anu. Wadifda, kata, oh kata ternyata nggak boleh dibunuh, ya. Wal hudhud, ya, salah satu hewan namanya hudhud, makanya kan ada di zamannya Nabi Sulaiman ya mencari burung hudhud, ya. Wal watwat, kelelawar, wal khufash, kelelawar, nggak boleh dibunuh. Amma ghairun naml as-sulaimani wa huwa namlu shaghir fa yusannu qatluhu li dararihi. Adapun semut-semut yang selain semutnya Nabi Sulaiman, yaitu semut yang kecil, maka disunahkan membunuhnya. Kenapa? Li dararihi, karena membahayakan. Karena semut ini membahayakan, lakin bi ghairi ihraq, tapi membunuhnya bukan cara membakar, nggak boleh dibakar. Oh, semut kecil-kecil banyak terus dibakar, nggak boleh. Ya, dan semut yang mengganggu yang diperbolehkan dibunuh. Ya, kalau kita tahu ada semut biasa jalan biasa, ya lebih baik dibiarkan. Meskipun nggak apa-apa dibunuh. Bahkan sunnah itu dalam catatan mereka yang membahayakan. Yang nggak membahayakan ya nggak usah dibunuh. Ya, nggak usah dibunuh. Ya, haram tambahan kalau nggak membahayakan, aman-aman saja. Illa in kana ta'ayyana tariqan liqatlihi. Kecuali kalau memang nggak ada cara lain kecuali membunuhnya dengan cara dibakar, misalkan, ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Jadi ada semut yang membahayakan, ya, cara satu-satunya untuk membunuhnya yaitu adalah dengan cara dibakar, ya wis, nggak apa-apa, nggak ada cara yang lain. Wa amma ma yanfa wa yadur kasokor wal baz, adapun apa yang memberikan manfaat dan memberikan bahaya, kadang-kadang memberikan manfaat, kadang-kadang memberikan bahaya. Hewan yang seperti ini seperti apa? Seperti elang, wal baz dan sejenisnya. Fala yusannu qatluhu, nggak disunahkan membunuh, wala yukrah, dan nggak makruh, nggak sunnah, nggak makruh, bal mubah, akan tetapi mubah, boleh, ya. Tapi kalau di Indonesia jarang sekali orang seperti ini. Mungkin orang yang melakukan berburu itu hewan-hewan tertentu, ya, burung-burung tertentu, hewan-hewan tertentu. Dan tahulah alasan kenapa syariat atau Islam melarang kita untuk membunuh hewan, itu yang memang nggak ada madorot, bahaya. Tapi kalau berbahaya buat diri kita, bahkan kita diperbolehkan atau sunnah untuk membunuhnya, seperti tikus, seperti nyamuk, itu diperbolehkan, bahkan sunnah karena membahayakan, ya. Wa ma la yadhhar fihi naf'un, dan hewan yang nggak nampak manfaatnya, wala dharor, nggak nampak bahayanya, seperti apa? Khanafish, ya, seperti khanafish. Apa itu khanafish? Khanafish sejenis hewan, ya. Al-Fakir sendiri kurang paham. Wa ja'alan, dan jenis hewan namanya ja'alan. Wa harba, hewan namanya harba. Karena ini bahasa nama hewan-hewan luas, bahasa seperti di dalam bahasa Arab sangat banyak, luas dan macam-macam. Mungkin bisa kita bahas di lain video, atau mungkin ingin lebih detail dan lebih tahunya, bisa dibuka di Google, ya, bisa di situs Google, kita ketikkan bahasa Arabnya ini, insya Allah ketemu dan ada gambarnya. Kalau Al-Fakir sendiri kurang memahami karena Al-Fakir bukan ahli dalam ilmu binatang. Wadubab, dan lalat, ya. Jadi kalau ada lalat ini nggak nampak manfaat atau madorot, nggak nampak, maka hukumnya yukroh qatluhu, dimakruhkan membunuh lalat. Makruh hukumnya membunuh lalat karena nggak nampak ini manfaat atau madorot, ya. Jadi jangan, kalau lalat ini nggak mengganggu, lalat ini aman-aman saja, biasa, cukup dikebas, cukup ditinggalkan. Jangan sampai terlalu membunuh, yukroh, hukumnya makruh, ya. Meskipun nggak haram, ya, tapi makruh, ya. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan di dalam hal-hal yang menjelaskan daripada sesuatu yang bukan muhtaram, sesuatu yang bukan terhormat. Sehingga kalau ada hal-hal yang bukan terhormat yang sudah Al-Fakir jelaskan, maka kita boleh nggak memberikan air kepadanya dan kita berwudu saja. Ya. Tapi kalau ada orang atau sesuatu yang muhtaram, ya, ada orang biasa, ada hewan yang terhormat, kita kasih airnya dan kita tayamum. Seperti itu dari hal-hal yang bukan muhtaram, termasuk daripada pembahasan kita di dalam bab asbabut tayammum, sebab-sebab kita diperbolehkan tayamum. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan, atau ada tambahan,
Wallahu alam bisawab.